Masih ada tuh. Lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sambung sedikit tajuk kita suka duka hidup seorang muslim, muka 77. Yang ada kertas yang saya ada nih bagi ada lebih. Allah adil, bukan hanya muslim atau kafir, masing-masing ada ujiannya. Ada suka duka. Orang Kristen ada suka duka. Orang Buddha ada suka duka. Muslim belum terjamin. Orang Muslim selalu gembira saja, mana ada. Ya, pernah dengar sih, tambah tinggi imannya, tambah berat ujiannya. Anak sekolah tambah tinggi kelasnya, tambah berat ujiannya. Mana tadi ada ujian? Ini perlu disadari oleh kita. Jangan meremeh-temehkan. Ketika kita gembira, sambil bersyukur, berwaspada. Hati-hati, nanti duka. Gitu. Jadi standby. Ketika hujan, standby. Banjir sih. Selepas itu panas. Siap. Jangan apabila mau hujan, air di tempayan ditumpahkan. Ujung-ujung hujan sih jadi. Sebab ada twin tuh, duka cita. Sakit sehat. Ketika sehat, jangan diremeh-temehkan, manfaatkan. Sebab mau sudah sakit susah. Waktu hari raya Cina, bang si Facai no. Saya naik taksi dari airport, pemandunya Cina, zaman dulu. Saya pantang mau bincang siapapun. Kesempatan. Pak, banyak duit, Pak. Hari raya. Tok sudah pukul 10, sekejap lagi ada lagi kapal lagi. Yuk baliklah cepat. Cepat turunkan saya. Balik yuk. Apa jawab dia? Pakcik. Iya. Duit sih habis-habis. Kalau sakit habis. Tuh. Dia pandai memelihara kesehatan. Kedua, sebagai muslim, kesehatan itu nikmat. Oleh itu saya kasihan orang yang niaga sampai jam 1. Syukur belum sempat subuh. Banyak yang sakit. Masuk angin, apalagi buka di luar. Nah. Waktu saya belajar ilmu itu. Jangan malam-malam duduk di luar, lepak. Di waterfront apa. Sebab kita dengan pokok itu dia sedut kita sedut dia. Kalau malam. Iya masih muda, kuat. Tapi nampak nanti di tuanya. Ciri-cirinya dari batuknya. Oh ini. Apa bahasa kesehatannya itu ada longnya. Bahasa Belanda, longsteking.
Sini paru-parunya nih basah. Kalau sudah tua. Nauzubillah kalau Allah datangkan masih muda. Kalau melampau. Nah, ini penting. Oleh itu, meskipun kita rajin sholat, jangan selalu sholat. Ngantuk tidur. Apalagi sholatnya sambil ngantuk. Tidur dulu. Hebat ya Islam ya. Kita ngantuk kah? Tidur dulu. Nanti yang lain assalamualaikum, assalamualaikum, bangunkan dia. Suruh sholat. Itu. Kita belum makan kah? Makan dulu. Kalau sudah dihidang. Tunda komat. Kita makan dulu. Jangan berlarutan. Tundanya lama betul. Merokok dulu. Tambah. Ingat sih bulan puasa ya. Tunggu Ustaz, jangan komat dulu. Kami merokok dulu. Allahu Akbar. Adakah komat ditunda? Ya maaf ya. Saling mengingatkan. Mudah-mudahan dinaikkan kualitinya. Jadi ada orang yang terpaksa mengalami duka hidup. Kata-kata terpaksa dia duka. Tidak tahu apa sebab. Ya, ada kata-kata terpaksa. Tidak akanlah Allah jadikan dia duka sih. Allah lahirkan dia lalu berduka. Mana ada? Yang ada gembira. Nah. Pernah menyaksikan istri kita melahirkan? Sebab dilarang oleh dokter kan di hospital. Nah. Patutnya menyaksikan betapa dukanya. Padahal anaknya nangis. Tapi emaknya senyum. Boleh dibalik. Anaknya senyum, emaknya nangis. Tiada. Betapa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dimulakan dari kelahiran anak. Nangis yuk. Ada yang disebut nangis apa? Nangis bahagia. Tadinya kafir 70 tahun, 71 masuk Islam. Nangis dia. Alhamdulillah. Menjelang mati masuk Islam. Oh ya. Nanti saya bagi tajuk tangisan. Bukan senyuman. Jadi maaf. Kalau kita berduka. Ingat. Waktu kita suka. Dulu kami suka. Lalu duka. Tapi suka lagi. Kemarin tuh. Siang, subuh, sekarang malam lagi. Jadi jangan selalu berduka cita apabila menerima duka. Jangan melampau. Ya, itu sama-sama ngaji dengan saya. Tetapi ada pula yang beruntung. Beroleh suka yang menggembirakan. Enjoy. Kalau malam macam si ada siang. Kalau siang, madam siang malam. Siang dan malam sama saja. Suka, selalu enjoy. Coba. Night club. Ada di club? Tidak ada. Pernah masuk night club? Coba-coba masuk. Supaya tahu. Hati-hati aja, jangan ada polis. Night club. Suka, senyum-senyum. Bila keluar nangis, saya tegur dia. Kenapa nangis? Tadi kami sih dibayar. Tadi you senyum-senyum di dalam. Keluar nangis. Pernah, tengok pernah. Oleh itu saya ada pengalaman. Saya udah nanya sama dia. Tadi you masuk senyum, you berdua. Sekarang you keluar lari nangis. Apa? Saya dibayar macam manusia macam itu. Ya, kena ada maunya ya. Tadi senyum, sekarang nangis ya. Baru saja berapa menit. Minta maaf lah, ada peristiwa apa di dalam. Itu nah. Dan terkadang ada manusia ya, suka ya seketika saja ya. Baru saja tadi senyum-senyum. Kenapa sekarang di hospital? Tuh kan? Ada suka mengejut. Sekejap aja suka.
Lepas itu bertukar dengan duka yang memeningkan kepala. Tadi biar itu Ustaz main-main bola depan rumah. Tahu-tahu sekarang pingsan. Ada apa mainnya itu? Itulah. Itu. Tidak ada orang sebenarnya yang terus-menerus dalam keadaan suka dan tidak ada pula yang selalu duka. Ingat ya, apabila sedang suka, waspada. Waspada. Waktu Sarawak, maaf ya, saya datang 75, ulang kali Jakarta. Saya diminta bos melarang. Jangan dulu. 84 baru diizinkan. Kasihanlah pergi Sarawak. Dalam batin saya, siap sekarang ini. Jangan ditunda sebelum krisis. Oh, gitu cara saya. Ketika sehat, cepat. Takut nanti sakit. Saya diberitahu akan ada krisis nanti. Krisis itu krisis dalaman, krisis luaran. Nah, waktu itu saya dakwah selesa ke seluruh Sarawak. Jadi bila saya dilarang umpamanya, saya tak kisah. Dulu saya sudah pusing. Mudah-mudahan ada kesannya gitu nah, ada sikit-sikit. Akibat apa? Gempur kata orang perang ya. Jangan lengah. Ini minta maaf, saya hubung kait. Dunia mau kiamat. Oleh itu sebelum kiamat, siap. Jangan lengah. Gitu. Ketika ada peluang, manfaatkan sebanyak mungkin. Maksimum. Itu. Ketika ada peluang, jangan cakap. Menyesal. Menyesal apa? Dulu kami bagi peluang, saya dimanfaatkan pun. Banyak itu yang jadi orang pangkat-pangkat sesudah bersara. Menyesal Ustaz, dulu kami pangkat cik sempat. Alah omong kosong sekarang baru cakap. Ya, itu. Suka ditunggu sama duka. Ketika duka, insyaAllah ada duka. Itu. Itu. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Ya, 2 kali itu. Ayat itu. Allah kalau berfirman diulang-ulang, ada sesuatu. Kata Allah, sesudah ada kesulitan, akan tiba kelapangan. Optimis. Ya, jangan patah. Ketika kita miskin, tapi kerja kuat, tunggu, you akan kaya. Semalam saya tengok video, The Crazy Riches. Ada 7 orang kaya gila. Gila. Anak muda semua, kaya betul. Kalau pergi haji bukan 1 orang 2 orang. Sekampung dia ajak semua. 20 orang dengan stafnya naik haji. Tiru kalau baik. Stafnya semua dibagikan rumah. Dari keuntungan. Apa? Bila lagi? Kedung saya masih ada duit. Gitu kan. Saya ngeri dengar penjelasannya itu. Ya. Ngeri. Sedih. Ya, dan terharu. Senang aja bagi rumah itu. Bagi kereta. Adakah hari jadi dibagi kereta? Tuh kan. Apa? Bila lagi Ustaz? Saya sedang kaya. Kalau sudah miskin kan susah. Tuh, hebat tuh, anak muda. 40 ke bawah umurnya. Ya, itu. Ya, yang baik saya ceritakan. Yang buruk urusan masing-masing. Ya, inna ma'al usri yusra. 2 kali disebut. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Kesulitan, ada kemudahan. Ya, demikian. Selalu sifat hidup yang dijalani setiap insan. Muslim atau tidak muslim. Ya. Menurut apa? Menurut takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Kita masing-masing sudah ditentukan nih takdirnya ini. Iya. Oleh itu sekarang ini sudah takdirkah? Secara maksimum belum. Belum tentu. Karena kita masih ada usaha. Atau dengan bahasa lain, kita teruskan antara satu takdir ke takdir lain. Mudah-mudahan ujungnya takdir terbaik. Itu. Sama dengan berdoa ya. Doa terus. Dari sekian doa, mudah-mudahan satu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan paksa Allah. Sekali doa, kun fayakun. Mau jadi. Ya Allah, bagilah rezeki turun dari langit. Si dapat macam itu. Sebab yang ditakdirkan itu bukan itu. Mungkin ada yang lain. Atau jatuh ke anak. Sesudah tua bahagia. Karena anaknya kaya raya. Nah begitu. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Oleh itu manusia yang bijak, disebutnya Arif Jauhari, harus bersedia menghadapi suka duka hidup. Ya, sebab akan senantiasa dia pandai menyesuaikan diri hingga tidak tenggelam atau hanyut di lautan kecemasan. Keluar rumah cemas, di rumah cemas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal azani. Terus ya. Itu doa-doa, itu motivasi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ya. Selalu cemas saja. Ya. Saya ulangi, manusia yang arif ditambah Jauhari, nah, siap standby menghadapi suka duka hidup. Akan senantiasa pandai menyesuaikan diri dengan keadaan. Tapi tidak hanyut dengan keadaan. Itu. Ya. Sehingga apa? Dia tidak tenggelam hanyut di lautan kecemasan. Was-was ini, psikologi, trauma. Ya. Si boleh ada gerakan, hantu, tuh kan? Padahal apa? Pokok kayu, diterjang angin, ada hantu. Sebab ininya cemas. Ya, mungkin trauma pernah ditakut-takutkan. Sekarang kan ada drama, ada film horor ya. Ini anak kecil, jangan ditonton-tontonkan macam itu di laptop, TikTok itu. Sehingga tidurnya ngigau. Mudah-mudahan tidurnya baca Quran ya. Itu. Ya, saya bukan al-hafidh, tapi saya punya itu kan dalam TV ada Mekah ya. Ya, udah putarkan itu, bunyi di rumah. Mungkin kita sih sempat ya, atau dari handphone ya. Jangan jadikan rumahmu kuburan, jadi menakutkan. Buka pintu tingkap supaya ada udara masuk. Itu. Rumahnya menakutkan sekali. Ada barang-barang yang boleh-boleh macam hantu. Adalah sejadah kah gantung meskipun sedih digunakan. Sekurang-kurangnya tergantung. Sejadah pun saya ada. Quran pun saya punya. Ya, itu umpamanya. Nah. Oh, itu. Saya cakap, ada Quran lah sekalipun saya dibaca. Ada Quran ke? Ada. Ya, padahal saya pernah dibaca. Itu pun hadiah. Nah, itu dari Masjidil Haram. Itu umpama ya. Jadi jangan tenggelam hanyut di lautan kecemasan ya. Suka duka. Bila sedang duka. Sebab apa? Ia sadar bahwa orang yang selalu cemas, pencemas ya. Yang kaki cemas, pakai kaki. Lambat beroleh. Dan orang penggamang yang sering jatuh. Kalau cemas, selalu gagal. Oleh itu fokus. Atau pakai kalimat lain, khusyuk. Ada harapan. Saya pernah dijemput bos
Ustaz, boleh saya datang ke office? Apa sebab? Orang office tu macam si ada harapan. Saya kata, Tuan, jangan cakap begitu Tuan. Mereka saya faham apa itu harapan. Ya. Selagi kita hidup masih ada harapan. Kalau sudah disemeriang, masih ada harapan lagi. Siapapun, meskipun masuk hospital, masuk serenti, masih ada harapan. Processing itu. Selagi masih ada nyawa, harapan masih ada. Oleh itu, kata ulama, jangan ejek sebelah kita. Belum tentu dia. Alah, sebelah ini masuk neraka tuh. Belum tentu, jangan-jangan yang cakap masuk neraka. Jangan, masih ada harapan dia. Ya, saya meskipun agak kurang suka sama yang bising, tapi masih ada harapan. Apa? Masih datang ke masjid meskipun bising. Maaf ya, saya kan bising, tapi batin saya, alhamdulillah bisingnya di masjid. Ada orang bising pernah datang ke masjid. Ya, itu kata-kata hikmah saja. Setengah ulama macam itu, saya tiru, meskipun si sabar. Nah. Minta maaf saya tadi agak lancung jadi imam. Si ada lagi. Nah, maaf ya. Nafas sudah kurang sedikit. Nah, itu ya. Dan Islam dengan perantaraan wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim, menanggapi kedua sifat tersebut, merespon kedua sifat watak tadi, perangai tadi. Ada suka, ada duka. Quran bagi panduan. Ada penyelesaian. Ya. Ada solusi, kata orang. Solution. Inna ma'al usri yusra. Kalau kamu menemui kesulitan, masih banyak kemudahan. Cari cepat. Kalau di Sarawak sulit sangat, nauzubillah, pergi Semenanjung. Begitu caranya. Iya. Atau rumahnya pindah, jangan di perumahan. Atau bergaulnya pindah. Banyak jalan untuk memperbaiki. Mau, itu masalahnya. Quran bagi panduan. Ya, apa sebab? Sebab hidup yang demikian itu fitrah. Jangan dihindar itu. Ada duka, ada suka, ada siang, ada malam. Jangan dihindar, jangan banyak komen. Hujan lagi. Kan tadi panas. Saya kurang suka. Kadang-kadang orang komen, hujan lagi. Ya Allah, datang panas. Panas sekali. Tadi kan siang, ya panas ya. Ujung-ujung petang hujan. Alhamdulillah. Ini tidak, merungut. So, dia jual es krim, jadi merungut. Si boleh. Orang putih pun sejuk makan es krim. Saya saksikan. Ya Allah, salji, minum es krim. Maaf ya. Kita sharing pengalaman. Itu fitrah. Nah. Saya suka fitrah. Saya duka fitrah. Itu watak semula jadi itu. Apa sebab? Tujuannya supaya ada ketahanan dalam hidupnya itu. Mesti ganti, diuji dia. Tahan sih ketika duka. Tahan sih ketika suka. Ya. Itu sebab ujian itu keburukan dan kebaikan. Jangan selalu memandang kalau kita diuji oleh Allah dengan keburukan sih. Jangan orang miskin saja yang dituduh kesedihan. Ramai orang kaya yang sedih. Kata kita, dia bangga, gembira. Kata dia, sedih Ustaz. Saya iri macam Tuhan. Tuhan kata sedih asyik jadi saya. Ya? Apa? Si boleh makan. Sikit aja. Ada seorang YB, jangan sebut nama. Di jalan raya si malu-malu. Diinjek. Ustaz maaf ya. Saya mau menginjek perut saya. Oh, perutnya tebal betul. Sakit apa itu? Ya, iya kan? Kita ada macam itu. Alhamdulillah. Nah. Saya doa mudah-mudahan dia
jadi menteri nanti itu habis buat semangat. Tapi hari-hari injek perutnya. Itu geng-geng saya. Jangan sebut siapa dan di mana. Dosa saya. Nah, itu ya. Itu. Tengok. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Satu. Setiap manusia akan merasai kematian. Kullu nafsin. Setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Ya. Lalu apa ini? Tujuannya apa ini? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, kami akan menguji kamu, itu yang nafsin dha'iqatul maut itu. Hidup dan mati itu ya, dengan keburukan dan kebaikan. Apa tujuannya? Wa ilaina turja'un. Tujuannya sebagai cobaan. Tuh, supaya stabil tuh. Kalau duka saja kan loaded. Suka saja loaded juga. Coba stabilize. Ya, itu Allah. Ya. Yang terakhir, wa ilaina turja'un. Ya, kepada kami saja kamu kembalikan itu. Apa sebab itu? Meskipun kerana kita. Ya. Sedang di tempat lain Allah menanggapi betapa sikap manusia yang paling ramai terhadap suka duka hidup nih, ada golongan nih. Ya, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan bila sesewaktu kami curahkan nikmat ke atas manusia, ya, yakni kesukaan ya. Ya, dia seenaknya saja membalik ke belakang dan menjauhkan diri. Ya, betul ya. Sesudah ada kelebihan, seorang aja tadinya bergaul. Perasaan sih. Ada yang tersinggung. Kalau kita macam itu, sama kah? Tadinya sama-sama, ada gotong royong ikut. Sekarang sudah gagal. Ini kata Allah. Tentu sih semua. Gitu ya. Oleh itu jangan suka makan cili. Ini firman Allah surat Isra. Tapi bila sewaktu-waktu pula ia disentuh keburukan dan kejahatan, yakni ada kedukaan, dia begitu mengejut sekali menjadi putus asa. Si stabil. Kena biasa manja. Yang kemarin saya baca ayatnya kan. Wa fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun ada manusia kalau diuji oleh Allah, ya, apa ujiannya? Dimuliakan oleh Allah dengan pangkatnya, dengan kekayaannya, kecantikannya. Wa na'amahu, dan dibagi nikmat oleh Allah, dia akan berkata, Rabbi akraman. Hebat. Kekasih Allah. Akraman. Aku dimuliakan oleh Allah. Agak sombong sebab kekasih Allah. Seolah-olah begitu. Tidak ada orang mulia lagi kecuali aku. Segala nikmat aku miliki. Apalagi yang aku sih punya. Ya. Tetapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Mudah sekali putus asa. Rugi sedikit aja sudah. Nah, mati aku. Kena sih biasa. Kena enjoy. Sampai lupa daratan, kata orang. Dengan kawan pun sih kena. Baru lepas itu merengek-rengek. Macam mana caranya? Aku macam mana? Ya, doakan orang macam ini ya. Jangan patah semangat. Ya, habis rumah terbakar. Sahamnya turun harga.
Semua habis, ya. Itu. Ya, ini penting. Tiap manusia yang sedang suka tidak hati dan jiwanya cerah, ya. Bersinar. Enjoy dia. Kemana perginya? Korea. Orang lain umrahnya Korea. Jepun. Turki. Maaflah. Sayang sekali. Ya, padahal Rasulullah bersabda, jangan letih kita mengumpul duit kecuali untuk pergi ke 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Aqsa. Salahkah ke tempat lain? Dahulukan ini. Dahulukan. Bila lagi ketika kita kaya, haji atau umrah, jangan dahulukan yang lain. Dahulukan yang lain, tidak ikut sunnah Nabi. Itu aja jawaban saya. Karena Nabi bersabda begitu. Jangan ngumpul-ngumpul, letih-letih ngumpul harta, kecuali untuk pergi ke 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu. Tidak bolehkah yang lain? Bukan sik lara. Dahulukan. Itu nah. Mun mau ikut sunnah Nabi, ya. Malah sinar gembira dan suka itu terbayang di wajahnya, no. Ceria wajahnya itu, tidak ada macam si pernah malam. Selalu terang benderang, ya. Ya, ada istilah, ya. Senyum aja di bibirnya itu. Ya, aduh, yang lain sedang sedih kalau dia ya, alhamdulillah, ya. Ya. Itu bahkan sampai ke perangainya, ya. Kasutnya itu bunyi. Saya pernah marah sama askar. Kurang ajar saya kata ini. Ada orang tidur kamu. Kan? Kasut askar, ya, bunyi, ya. Padahal masuk hotel. Ujung-ujung dia datang ke bilik saya. Saya pikir mau marah. Ujung-ujung apa? Karena saya cakap lain, dia faham itu yang saya cakap. Nganu, ya. Nyapa saya. Jadi bapak angkat saya. Padahal saya kurang ajar pakai bahasa dia. Ya. Orang macam, terutama perempuan. Tadi saya ngaji dengan perempuan. Ngaku mereka. Pakai kasut bunyi kemana-mana. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong kau jalan di bumi ini. Bumi kau injak-injak pun tidak akan berlubang. Sombong betul. Menari-nari pun bumi tetap lurus. Jangan kamu sombong, ya. Itu. Padahal kasutnya kredit, dia kata, ya, belum bayar. Ini maaf, ya, ucapan-ucapan gila itu. Ya. Itu. Rasanya tidak malu ia menari sendiri. Karena sukaria hidup yang sedang dibelanya. Ya, saya tahu malu, ya. So, di negeri sebelah kita, jangan pamer harta kalau kita kerja sama kerajaan. Esok akan diperiksa kekayaannya. Bininya tuh, ya, balik dari Mekah, bininya bukan main. Esok didatangi polis. Suaminya diperiksa. Itu duit dari mana? Tuh, itu orang sebelah. Pura-pura kah betulan saya sih tahu. Diperiksa. Apa? Berlebihan. Oh, itu. Anaknya bawa kereta hebat betul. Akan ditanya. Bapakmu kerja apa? Action, ya. Pamer gitu, nah. Itu sedang diperiksa orang sebelah. Ya. Itu sih tahulah. Mungkin zaman politik ambil muka kah. Nah, namun baik. Suka yang menemui atau duka yang menyiksa seseorang tidak cukup sampai pada kenyataan lahir yang disebut. Seperti tadi sebut, berlebihan, ya. Tapi selain itu adalah hati dan jiwa masing-masing. Ada sesuatu, perasaan yang semula jadi. Tidak boleh ditutupi. Kata orang senyum, siapa tahu hatinya. Ya. Oleh itu ikhlaskan. Ya, jangan berlebihan, jangan berpura-pura. Miskin tapi pura-pura orang kaya, action. Paling buruk orang miskin, action. Melebihi orang kaya yang action. Saya mau kalah, ya.
Sehingga dikejar-kejar yang nagih hutang. Sudah seadanya saja secara fitrah. Jalani hidup ini seadanya. Karena takut berlebihan. Gitu nah. Saya belajar, kita sama-sama belajar ya. Itu harus dilayan setiap manusia. Seseorang di puncak suka mencari-cari kemana dan kepada siapa kesukaan itu mau ditontonkan. Si tengok saya ke, si ada yang nengok deh. Si ada yang muji. Kan gitu kan. Bawa pusing ke kucing itu. Si ada pun orangnya, hebat betul Ustaz. Rugi perasaan mun si ada yang muji. Si muji ya. Tanya. Itu khawatir bahaya itu. Rugi mun si ada yang muji. Rugi mun si ada yang hormat. Aku sih tahu kah? Ya, aku sih tahu kau. Si kenal aku kah? Tidak ada tawaduknya kalau berlebihan. Ya, karena apa? Akraman. Merasa dimuliakan oleh Allah. Ya, buat apa manusia? Ya, itu. Sebaliknya orang yang sedang dilamun dan dihempas oleh duka nestapa, mencari-cari kemana dan kepada siapa kepiluan itu diceritakan. Ya, Ustadz, saya mau curahan hati. Macam mana nih? Sama dua-dua ya. Yang satu ingin tampil, siapa yang mau muji saya, siapa yang supaya tahu siapa saya, yang satu dari kemana saya mau pergi ya, supaya saya minta nasihat. Itulah sedikit sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Ada apa-apa, jangan berlebihan, syukurilah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.